Hello, welcome back to my channel. Kembali lagi bersamaku Vini Alfionita. Di sini aku akan bagikan soal-soal HOTS tentang tes wawasan kebangsaan atau TWK ya teman-teman. Nah, di video sebelumnya di situ aku udah sediain juga ya teman-teman untuk materi tes wawasan kebangsaan. Ada nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Kalau teman-teman mau nonton video materinya, kalian bisa cek di description box atau bisa cek di playlist aku namanya Study With Me ya. Oke teman-teman, di soal video kali ini aku akan sediakan 5 soal di part yang pertama. Untuk satu soalnya itu aku kasih jeda waktu 10 detik untuk teman-teman menjawabnya ya. Kalau teman-teman merasa 10 detik kecepatan atau kelamaan, kalian bisa pause, kalian bisa atur sendiri ya teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman punya jawaban yang berbeda dariku, kalian bisa komen di bawah. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai soal nomor 1. Jangan lupa dukung channel aku ya dengan cara subscribe. Terima kasih. Soal nomor 1. Upaya pembelaan negara bertumpu pada kesadaran setiap warga negara akan hak dan kewajibannya. Kesadaran bela negara ini perlu selalu dikembangkan dalam proses pendidikan di sekolah maupun di luar sekolah dengan memberikan motivasi untuk cinta tanah air dan bangga terhadap bangsanya. Motivasi bela negara akan berhasil jika setiap warga negara memahami kelebihan dan kekurangan bangsa dan negaranya. Motivasi setiap warga negara untuk ikut serta membela negara dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah, kita mulai. Stop. Nah, kita langsung ke pertanyaannya nih ya teman-teman. Motivasi setiap warga negara untuk ikut serta membela negara dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor motivasi setiap warga untuk membela negara ya teman-teman. Ada upaya-upayanya. Jadi salah satu motivasinya itu adalah yang B ya teman-teman. Pengalaman sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Jadi ada 4 faktor motivasi setiap warga negara untuk ikut serta membela negara Indonesia yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu adalah pengalaman sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua tentang letak geografis Indonesia yang strategis. Yang ketiga kekayaan sumber daya alam. Dan yang terakhir adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Sikap mementingkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain. 2. Perkembangan zaman yang menyebabkan masyarakat semakin beragam. 3. Masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia. 4. Adanya kemajuan di berbagai bidang kehidupan yang menuntut setiap orang untuk menyesuaikan diri. 5. Berkembangnya sikap materialistis yang selalu menilai segala sesuatu berdasarkan kebendaan, harta, dan uang. Nah, yang ditanya adalah faktor penyebab memudarnya gotong royong di masyarakat ditunjukkan oleh nomor. Kita mulai. Stop. Jawabannya yang A ya teman-teman. 1, 3, dan 5. Untuk yang pertama, faktor penyebab memudarnya gotong royong yang pertama yaitu sikap mementingkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain. Jadi adanya sikap untuk mementingkan diri sendiri ini ya teman-teman. Nah, untuk faktor selanjutnya, masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia. Dan yang terakhir adalah poin kelima ya teman-teman. Berkembangnya sikap materialistis yang selalu menilai segala sesuatu berdasarkan kebendaan melalui harta ataupun uang. Dan ada faktor terakhir penyebab memudarnya gotong royong ini adalah karena semangat kebersamaan yang sudah melemah dan kurangnya kepekaan serta kepedulian terhadap sesama ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Next kita lanjut ke soal nomor 3. Dalam Piagam Jakarta, sila pertama awalnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.
Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 berubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada dasarnya perubahan tersebut didasari oleh semangat. Kita mulai. Stop. Nah, dalam Piagam Jakarta yang awalnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, diganti pada tanggal 18 Agustus menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, perubahan tersebut ini didasari oleh semangat persatuan bangsa ya teman-teman. Jawabannya yang C. Jadi Indonesia ini bukan negara yang menganut satu agama tertentu. Namun terdapat banyak agama, maka dari itu perubahan sila tersebut tidak berdasar pada agama tertentu ya teman-teman, namun berdasarkan pada persatuan bangsa. Gitu ya. Next kita lanjut ke soal nomor 4. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti sekarang ini sangat memungkinkan remaja untuk berkomunikasi melalui media sosial. Namun, dalam pertemanan online seringkali diwarnai dengan tindakan harassment dan bully ya teman-teman. Jadi hal tersebut merupakan momok bagi generasi muda sekarang. Bila ditinjau dari perspektif pilar negara, faktor penyebab utama terjadinya masalah tersebut adalah, kita mulai. Stop. Yang ditanya adalah ditinjau dari perspektif pilar negara. Nah, pilar negara ini ada 4 ya teman-teman, terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang diketahui adalah tindakan harassment atau bully ya teman-teman. Nah, bully ini merupakan tindakan yang menyimpang dari sila kedua Pancasila ya teman-teman, di mana setiap manusia berhak untuk hidup dengan aman, tenang, dan berhak untuk diberlakukan secara beradab, diberlakukan secara sama, dan terlepas dari fisik, ekonomi, dan juga lainnya. Jadi bila ditinjau dari perspektif pilar negara, ini termasuk dalam Pancasila ya teman-teman. Jawabannya adalah yang E. Lunturnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila yang termasuk dalam sila yang kedua ya teman-teman. Dan hal ini juga terjadi karena hak dan martabat seseorang tidak dihargai, makanya terjadi bully ini ya teman-teman, di mana seseorang individu diperlakukan tidak setara karena individu lain menganggap dirinya lebih baik dari segi tertentu, makanya terjadi bully. Gitu ya teman-teman. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 5 ya teman-teman, soal nomor terakhir. Indonesia merupakan negara kepulauan yang besar dan bersifat majemuk dengan keanekaragaman budaya di dalamnya. Perbedaan dalam masyarakat bangsa Indonesia tidak terelakkan sehingga harus dipersatukan. Hal yang diperlukan untuk menyatukannya adalah A. Persatuan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. B. Tekad dan semangat juang yang tinggi. C. Rasa cinta tanah air dan rela berkorban terhadap bangsa Indonesia. D. Jiwa patriotisme dan bela negara untuk mempertahankan kedaulatan negara. Dan yang E. Keterikatan antar golongan dalam masyarakat. Kita mulai. Stop. Nah, untuk khusus soal nomor 5 ini menjadi PR teman-teman ya. Teman-teman bisa jawab di kolom komentar. Dan kalau misalnya ini teman-teman punya jawaban yang berbeda dariku, kalian bisa juga komen di bawah. Kasih tahu alasan teman-teman semuanya kenapa jawabannya seperti itu. Oke? Segitu aja teman-teman untuk soal TWK bagian yang pertama. Kalau kalian suka silakan like. Kalau ada pertanyaan, ide, tanggapan, atau saran, silakan komen di bawah ya. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman semua karena sudah meluangkan waktunya menonton video ini. Dan jangan lupa please teman-teman dukung channel aku dengan cara subscribe agar aku semakin bersemangat lagi untuk membuat video terbaru lainnya. Dan bagi yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.